Aurel. Saya di sini akan membacakan puisi yang berjudul Pemimpi, karya Maca HSW. Aku adalah seorang pemimpi, terlahir di sebuah desa terisolasi, tanpa sentuhan kemajuan teknologi, jauh dari ibu kota provinsi. Aku tumbuh besar di sini, hingga pada suatu hari kuputuskan untuk pergi meninggalkan desa tanpa pelangi. Bukan karena berkecil hati, bukan pula melarikan diri. Aku pergi untuk kembali mendobrak partisipasi yang membatasi. Kelak akan kubawa pelangi pada anak-anak tanpa ambisi. Kuajarkan agar berani bermimpi, juga mengenal warna-warni. Karena gemerlap duniawi sama seperti permainan judi, tidak akan menyesatkan diri jika pandai membawa diri. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Fika Falila. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Pendidikan dan Harapan, karya Dwi Arif. Pendidikan adalah tangga harapan. Tangga itu menuntun manusia untuk mencapai tujuan. Semua manusia berhak untuk menggunakan, untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Tangga itu tidak boleh disembunyikan dari semua insan yang ingin perubahan. Tangga tersebut tidak boleh disalahgunakan hanya untuk meraih keuntungan. Tangga itu harus benar-benar kuat agar mampu merubah manusia menjadi bermartabat. Tangga tersebut harus harus selalu dirawat agar bisa memimpin kita meraih akal sehat. Tangga itu harus bisa beradaptasi dari zaman yang begitu kencang berlalu. Tangga itu tidak boleh dinodai agar bisa mengantar kita menjadi manusia bermoral yang hakiki. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fazira Sahara. Saya ingin membaca puisi berjudul Merdeka Namun Masih Terjajah, karya Yaya Anaya. Katanya merdeka, namun suara tangis pilu masih menggema. Katanya telah usai, namun negeri kita masih terbantai. Katanya sudah tidak sengsara, namun rasa sakit semakin membara. Katanya, namun tak ada bukti nyata. Anak di bawah umur masih terus bekerja. Mereka diinjak oleh yang berkuasa. Keadilan seperti tak bernyawa. Ada, namun hilang di telan dunia. Para pejabat beranggapan bahwa ialah raja, namun mereka lupa siapa pahlawan yang sebenarnya. Pancasila seperti tak berlaku di mata mereka. Korupsi yang melimpah membuat rakyat semakin menderita. Tanah airku, tanahmu perlahan mulai runtuh. Keadaan masih tetap seperti zaman dahulu, antara mati atau hidup tapi hidup. Sekian, terima kasih. Nama saya Indi Novita dari kelas 11 PS. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Rindu di Secari Kertas, karya Abdi Spektrum. Kutuliskan namamu perlahan dengan rindu yang menekan dada. Setiap huruf menjadi saksi betapa hati masih setia. Tinta mengalir bersama doa, menyusuri jarak yang dingin. Kuikat harap di setiap kata agar hatimu tetap dekat. Diam-diam kertas menyimpan bisikan hati yang rapuh. Rindu tersembunyi di dalam bait, menunggu sampai kau tahu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Malika Kusuma Dewi dari kelas 12 PS. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Laron yang Malam, karya Natasha Rola. Di tubuh itu, matahari menanggalkan sinarnya. Bintang-bintang menjadi pucat oleh angin malam. Laron-laron kecil berterbangan keluar dari tempat persembunyian, mendekati secara cahaya dalam kegelapan, mengepakkan ragu yang sejatinya takut. Ia sibuk memperpanjang ajalnya sendiri, atau meleburkan diri mereka sendiri sebagai fajar. Kalau-kalau di ambang pintu kekasih burung datang, oh laron malam, waktu seperti algojo yang akan menarik paksa dan membakarnya hingga kering. Kini remah-remah berserakan di pekarangan pagi. Tubuh kecoklatan yang memudar
membentuk puisi tentang sayap dan gugur sebelum menjadi kita. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mumtazah Fera. Saya di sini ingin membacakan puisi yang berjudul Juni Akan Segera Berakhir, karya Agne Devira. Aku bukannya hanya sebagai kata yang tak paham akan logika. Aku bukan huruf untuk menjadi satu kata yang mudah terbaca. Aku bukan angka yang menggenapi tiap ganjilmu agar tertata. Aku juga tak mengerti mengapa dahan pohon itu selalu mendayu-dayu. Apa karena dia melihatku membawa sepiring tahu, atau karena wangi secangkir kopi yang sedang kuseduh? Ah, sepertinya bukan. Tak sengaja mataku menatap kalender di atas meja. Bulan Juni akan berakhir ternyata. Sekarang aku paham, pohon itu masih ingat ukiran nama di batangnya. Sial, aku jadi ingat Juni penuh tentangnya. Oh sudahlah, kusantap tahu saja untuk mengesampingkan bayang-bayang tentangnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Safa Maura dari kelas 11 PS. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Tempat Pulang Yang Tak Terlihat, karya Farhan. Di kamar kecil bercahaya senju, aku rebah tanpa suara. Tak ada riuh, tak ada nama, hanya napas dan dada yang terbuka. Ku peluk sepi tanpa rasa takut, seolah dunia tak pernah ribut. Di dalam kepala kebangun ruang, di mana lelah tak perlu datang. Bayangan hijau menyapa jiwa, dewan bicara tanpa suara. Tak ada tuntutan, tak ada waktu, hanya detik yang berjalan pelan dan syahdu. Ada rumah di dalam diri yang tak bisa dicuri sehari-hari, dan kesanalah aku selalu pulang, meski dunia tak pernah benar-benar tenang. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Lairatul Qudsia dari kelas 11 PS. Saya akan membacakan puisi berjudul Jangan Mati, karya Karisma Istiana. Tolong hiduplah lebih lama lagi, yang lamanya mungkin tak terhitung jari. Tentang semua kata yang mereka bilang bisa mengakhiri sepi, nyatanya pun aku masih bisa melihat memar di sana sini, dan nampaknya juga masih terasa wangi, seperti baru kemarin ditangisi. Kalau bisa, tolong sedikit saja dikurangi. Niatnya hati untuk undur diri, mengudara abadi dengan raga yang membumi. Kamu itu hanya menepi, bukan berhenti. Jadi, jangan pulang sebelum tuan rumah mengizini, karena sejatinya adamu ialah kasih yang diamini, dengan banyak darah yang menjiwai. Jadi, kumohon jangan mati. Setidaknya di kehidupan ini, semoga kamu penuh dengan segala senang yang abadi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Presia Megaliana dari kelas 11 Perbankan Syariah. Di sini saya akan membacakan puisi berjudul Menyerah Bukan Berarti Kalah, karya Cynthia Hasan. Senja kembali dibungkam duka, jalanan dekil semakin penuh kerikil. Hanya air mataku yang penuh euforia, entah harus menyerah atau pasrah. Lelah ragaku memungut rasa, menyuarakan sendu yang menjadi lara, mengerami lirih-lirih jiwa pada takdir yang membunuh cinta. Bait aksara selalu meracau, berderak mengabarkan luka, melangkah tanpa arah, berlari lepas tanpa batas, lalu hancur karena tak pantas. Bukan berarti aku bebas, apalagi lepas, hanya mencoba untuk terlihat kuat, meski sebenarnya benar-benar sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cia. Saya di sini akan membacakan puisi yang berjudul Kemana Kau Harus Pulang, karya Rembulan Malam. Adalah kelar yang tak bisa diceritakan, tenggelam dalam jeda nafas yang sunyi. Ada tangis yang tak sanggup jatuh, tertahan di ujung mata yang selalu sering basah. Aku diam, namun jiwaku berteriak, mencari pelarian dari luka yang terus menjamah. Bukan sembuh yang aku pinta, hanya jeda
jeda dari hidup yang kian mengesahkan. Tolong ajak aku pergi walau sebentar ke tempat di mana tawa tak terasa dusta, di mana beban tak ikut singgah di bahu, hingga aku lupa bahwa hidupku sudah sehancur ini. Bahkan keluarga yang kuanggap tempat pulang justru menjadi duka yang paling dalam. Rumah yang dulu kupanggil penuh harapan justru menjadi tempat yang paling ingin ditinggalkan. Lalu kemana kaki ini harus melangkah? Kemana hati ini bisa bersandar? Gimana bisa kuobati luka yang tak empat ini? Kemana aku harus pulang? Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sakura, saya dari kelas 11 PS. Saya akan membawakan puisi yang berjudul Puisi untuk Ibu, yang karya Rizky Aldiansa. Kau adalah cahaya hatiku. Di saat aku diam, kau mendoa. Di saat aku terpuruk, kau yang membujuk. Kau terus berusaha tampak ceria, sendirian mencari kehidupan. Kering sudah hatiku melihat kebisingan hidup. Hariku kini hitam dan lestari. Ibu, hanya engkau sinar cahayaku. Ibu, hanya engkau permata hatiku. Kini kau tua renta, kulit keriput menjadi saksi. Maafkan anakmu ibu, yang terus berbohong dalam kesibukan yang menipu. Aku melupakanmu untuk kebahagiaan yang fana. Diam dalam gelap kau terus mendoakan. Anakmu kini hina dalam fana. Ibu. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Sulasia, saya dari kelas 11 PS. Saya akan membacakan puisi berjudul Hidupku Penuh Warna, karya Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda, bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siva Zara dari kelas 11 PS. Saya di sini aku judul Bagaikan Senja dengan Pakai, karya Salma Husa. Di tengah indahnya senja yang terlihat di cakrawala, diiringi dengan gelombang memecahi awan, membuat hati terpaku melihat sembari berdiri awan. Senja di ujung pantai, derungnya ombak mengiringi suasana hati sunyi. Diiringi halun harmoni, senja mengajarkan tentang kemuliaan. Senja mengajarkanku agar tidak mudah menyerah. Senja mengajarkanku bahwa kehidupan tak selalu berjalan dengan indah. Kukuatkan tekad di dalam hati, kulangkahkan hati dengan pandangan ke depan. Kutanamkan dasar untuk menggapai mimpi semua rintangan akan terhadapi. Dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas 11 PS. Tema Penuh Kesahku, karya Serial Anwar. Di balik senyum yang kupakai setiap hari, tersimpan kesal dari jarang yang kupagi. Aku belajar tertawa di depan dunia, meski hati sering lelah menahannya. Langit hidupku tak selalu cerah, banyak mendung menggantung resah. Harapan kadang terasa jauh, sementara langkahku kerahkan. Aku memeluk diam saat ingin cara, menyimpan luka agar tak ada yang sering terluka. Kesahku tumbuh dalam sunyi, menjadi teman di sepi yang banyak ini. Namun di antara sesak dan letih, aku masih memilih untuk bertahan. Sebab meski hidup penuh keluh dan perih, aku percaya esok membawa pelan-pelan keregaan. Sekian dari saya.